Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengendaki kita hidup damai. Semakin kita terbuka pada sabda Tuhan, semakin mudah bagi kita untuk memaafkan, untuk berdamai, untuk saling mengerti dan memahami. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 15 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Barang siapa marah terhadap saudaranya harus dihukum. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon curahilah kami Roh Kudus, agar dapat melihat siapakah Engkau sebenarnya. Semoga cahayamu menyinari hidup kami, dan semoga cinta kasih dan kebebasan semakin berkembang dengan suburnya di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengendaki kita hidup damai, hidup dalam persekutuan, berpartisipasi, dan memberikan kesaksian di dalam misi. Roh Kudus membawa kita supaya kita mengetahui ajaran Tuhan Yesus itu. Semakin kita terbuka pada sabda Tuhan, semakin mudah bagi kita untuk memaafkan, untuk berdamai, untuk saling mengerti dan memahami.
Kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika mudah untuk menghayati hidup damai satu sama lain, kita merasakan kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus yang membimbing kita, memimpin kita hidup di dalam kesejahteraan satu sama lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita membawa warta sukacita ini kepada siapa saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebebasan sejati, kami mohon, berilah kiranya kami kebebasan putra dan putrimu. Semoga Kau singkirkan pula dari kami ketidakpercayaan, namun ajarilah kami menempuh jalan yang lurus, hidup benar di hadapan-Mu, agar kami dapat menemukan Dikau Allah dan Bapa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.